Kamar terlarang. Di sebuah rumah tua yang lama ditinggalkan, ada kamar misterius yang selalu terkunci, menyimpan rahasia kelam yang tak boleh terungkap. Selama bertahun-tahun, pintu itu tetap tertutup rapat, membuat siapapun yang melewatinya merasa merinding. Namun, pada suatu malam sunyi, seorang pemuda nekat memutar kunci dan melangkah masuk, tanpa sadar membuka jalan menuju kengerian yang tak terbayangkan. Dalam rumah tua yang dilupakan waktu, cahaya redup dari lampu minyak menerangi sudut gelap. Rio, seorang pemuda penasaran, membuka pintu yang terkunci puluhan tahun. Di balik pintu itu, sebuah cermin tua menunggu, dan dari dalamnya, sosok mengerikan keluar, menjebak Rio dalam mimpi buruk abadi. Rio berdiri di depan pintu terkunci, tangan gemetar memegang kunci tua yang ditemukan di laci berdebu. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan. Dengan napas tertahan, ia memutar kunci, dan pintu terbuka dengan derit panjang. Kegelapan pekat menyembul, bayangan samar di sudut ruangan seolah menunggu, atau mungkin mengintai. Ah, ini pasti cuma cerita kosong dari orang-orang tua untuk menakut-nakuti, igumam Rio sambil menggenggam kunci berkarat di tangannya. Namun, matanya tak bisa lepas dari pintu itu, tertutup rapat, dingin, dan seolah menyimpan sesuatu di baliknya. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang memanggilnya. Tapi kenapa kamar ini selalu terkunci? Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Bisiknya, rasa ingin tahu bercampur dengan kegelisahan yang perlahan merayap di dadanya. Rio mendorong pintu itu perlahan, menghasilkan derit panjang yang menggores kesunyian malam seperti jeritan samar dari dunia lain. Saat pintu terbuka, lampu minyak yang digenggamnya tergelincir dari tangan, jatuh dengan dentingan kecil sebelum api di dalamnya berkobar sesaat, menciptakan bayangan liar yang menari-nari di dinding. Bayangan itu bergerak seperti sosok-sosok tak kasat mata, seolah mengintip dari sudut gelap ruangan, membuat hawa dingin merayap hingga ke tulang. Di dalam kamar yang suram dan berdebu, udara terasa berat seolah-olah menyimpan rahasia yang telah lama terkubur. Cahaya redup dari luar hanya cukup untuk memperlihatkan siluet sebuah kursi tua yang tampak rapuh dan cermin besar dengan bingkai ukiran yang mulai terkikis waktu. Rio, dengan jantung berdegup kencang, melangkah perlahan mendekati cermin itu. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaannya yang dingin dan retak, seolah ada sesuatu di balik cermin yang memanggilnya, sesuatu yang hidup, namun tak kasat mata. Rio memandang cermin tua itu dengan alis berkerut. Permukaannya dipenuhi debu, namun ada sesuatu yang aneh, bayangannya tampak sedikit berbeda, seolah-olah bergerak lebih lambat dari dirinya. Ia menyentuh cermin itu perlahan, dan rasa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Kenapa cermin ini terasa aneh? Gumam Rio, suaranya nyaris tenggelam oleh keheningan yang tiba-tiba terasa mencekam. Tanpa diduga, bayangan di cermin mulai bergerak sendiri. Rio membeku di tempat, matanya melebar saat bayangan itu menyeringai. Senyum lebar yang terasa lebih seperti ancaman daripada ekspresi. Rio mundur dengan napas tertahan, ketakutan terpancar di wajahnya. Bayangan itu merayap keluar dari cermin, membentuk sosok gelap yang mencekam. Tangan dinginnya menyentuh pundak Rio, membuat tubuhnya gemetar hebat. "Terima kasih telah membukanya." Suara itu bergema dalam kegelapan, syarat dengan ancaman. "Sekarang, kamu tidak akan bisa keluar." Rio berlari panik, terengah-engah, memukul pintu dengan sekuat tenaga sambil berteriak memanggil pertolongan. Namun suaranya hanya tenggelam dalam keheningan yang mencekam, seakan tak ada seorang pun yang mendengarkannya. Layar mendadak gelap, diikuti oleh suara keras pecahan cermin yang menggema di seluruh ruangan. Suara itu seolah menembus ketenangan, menggetarkan tulang. Kemudian, perlahan, sebuah pesan muncul di layar, membekukan darah di tubuh siapapun yang melihatnya. Beberapa pintu sebaiknya tetap tertutup, karena yang ada di baliknya tidak pernah pergi. Apakah kamu siap membuka pintu yang terlarang?